Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Simulasi Sistem Industri di modul 2. Kali ini kita akan belajar mengenai software ProModel. Di software ProModel kali ini kita akan mempelajari tentang simulasi kejadian diskrit, di mana simulasi kejadian diskrit merupakan pemodelan sistem sebagai kejadian yang melampaui waktu yang representatif di mana state atau keadaan variabel berubah seketika dan terpisah per titik waktu. Dalam istilah matematikanya disebut sebagai sistem yang dapat berubah. Di sini titik waktu yang adalah bentuk kejadian atau event yang terjadi seketika dapat merubah state pada sistem. Contoh simulasi kejadian diskrit diantaranya seperti antrian pada bank yang biasanya single server, ataupun juga simulasi pada sistem inventory atau pergudangan. Jadi untuk konsep antrian sendiri, itu antrian timbul disebabkan oleh kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan atau kapasitas pelayanan atau fasilitas layanan. Sehingga pengguna fasilitas yang tiba tidak bisa segera mendapat layanan disebabkan kesibukan layanan. Rata-rata lamanya waktu menunggu atau waiting time sangat tergantung kepada rata-rata tingkat kecepatan pelayanan atau rate of service. Pada banyak hal tambahan, fasilitas pelayanan dapat diberikan untuk mengurangi antrian atau mencegah timbulnya antrian. Jadi untuk software ProModel sendiri, di situ kita merupakan software simulasi berbasis Windows yang dapat digunakan untuk memodelkan suatu sistem untuk melakukan eksperimen terhadap model tersebut, menganalisis hasil eksperimentasi yang telah dilakukan sehingga dapat diambil keputusan untuk memperbaiki sistem yang ada. Nah, adapun elemen-elemen pada ProModel, yang pertama itu location, di mana location nanti bertujuan untuk memberitahukan di mana saja simulasi akan berjalan, mulai dari pertama sampai akhir, sampai keluarnya nanti. Yang kedua ada entity atau entitas atau barang apa saja yang akan dijalankan, jadi bisa berupa manusia maupun produk maupun barang yang akan diangkut. Bisa diangkut, bisa melakukan simulasi tersebut. Yang ketiga arrival menyatakan mekanisme kedatangan entity yang tadi bisa berupa manusia maupun produk yang berasal dari luar sistem masuk ke dalam sistem. Jadi arrival sendiri seperti alur dari mana si entity tadi akan bergerak. Yang kedua processing, di mana menjelaskan operasi-operasi yang terjadi dalam suatu lokasi pada lokasi menerima suatu entity yang dapat diproses tadi. Nah, selain itu ada Subtit yang merupakan software pendukung dalam ProModel, yang dimana merupakan statistik yang berguna untuk menentukan distribusi dari data-data yang akan digunakan sebagai input untuk membuat model dalam ProModel. Begitu. Setelah penjelasan singkat mengenai software ProModel dan elemen-elemen di dalamnya, selanjutnya kita bisa langsung masuk ke software ProModelnya. Jadi di sini kita langsung membuat untuk model baru. Kita kasih nama. Jadi karena di sini sebelum kita mulai kita bisa baca dulu studi kasus yang diberikan. Jadi di sini untuk contoh studi kasusnya sendiri, sebuah perusahaan bernama PT Sendang Sambat sedang melakukan pemindahan produk jadi yang telah diolah menuju gudang penyimpanan. Dalam satu hari kerja, yaitu selama 8 jam, PT Sendang Sambat melakukan kegiatan pemindahan produk jadi ini dengan asumsi tidak ada downtime. Downtime sendiri bisa diartikan sebagai keadaan berhenti tiba-tiba atau tidak terjadi proses selama simulasi terjadi tadi. Anda diminta untuk melakukan simulasi kegiatan pemindahan produk ke gudang penyimpanan dengan replikasi sebanyak 10 kali. Jadi di sini kita akan memberikan nama yaitu gudang. Untuk time unitnya pakai minute, sama distance unitnya pakai meter. Lalu oke. Selanjutnya masuk ke build, langsung ke location. Jadi di sini location tadi dijelaskan untuk menentukan di mana tempat-tempat yang akan terjadinya proses pada entity tadi. Yang pertama kita akan buat untuk bulk truck, di mana barang akan mulai dipindahkan. Di bulk truck ini kita bisa kasih nama dengan cara di uncheck new-nya, lalu diberikan teks.
di sini kita bisa ganti namanya di sini. Ini dikasih nama loading. Selanjutnya dicek lagi untuk new-nya. Kemudian kita tutup box. Untuk memberi nama, di uncheck ininya diberikan teks nama box. Lalu kita cek lagi ininya. Setelah dari box kita akan masukkan ke dalam pickup. Sini kita kasih pickup. Untuk memberi nama kembali dengan pickup. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan barang. Kita ganti nama pemeriksaan. Ini di-uncheck dulu, baru di sini. Selanjutnya kita cari untuk gudang. Jadi ini untuk gudang kita pakai IGC. Di sini kita kasih nama gudang. Uncheck. Ya, jadi di sini aku akan menjelaskan tentang alurnya. Jadi barang pertama mulai di loading, lalu dimasukkan ke dalam box, box akan dimasukkan ke dalam pickup. Setelah itu bisa masuk ke pemeriksaan, dan setelah dari pemeriksaan barang bisa dimasukkan ke dalam gudang. Setelah itu kita bisa ke bit lagi untuk memilih entities. Jadi di sini entitiesnya kita pakai palette box. Setelah dipilih, pastikan usernya ada. Untuk speed nggak usah diganti, nggak apa-apa. Jadi speed di sini untuk menentukan seberapa cepat perjalanan barang atau entities yang akan dijalankan dari setiap prosesnya nanti. Kembali lagi ke build, bisa langsung ke arrival. Jadi di entity-nya tadi kita punya mungkin diganti dulu namanya, bisa diganti, misal kita kasih produk galon. Kita copy lagi ke arrival, kita entity-nya galon, location-nya dari loading, isinya kita kasih 1, persennya dikosongin aja. Untuk occurrence-nya kita kasih INF, dimana INF itu singkatan dari infinite atau tidak terbatas. Frekuensinya kita kasih 1. Lalu kita lanjut lagi, kita enter, entity-nya tetap galon. Untuk location-nya kita dari box. Lalu untuk quantity-nya tetap 1. Occurrence-nya INF, frekuensinya 1. Lalu entity-nya tetap galon, location-nya ada di pickup, quantity-nya 1, ini INF, frekuensinya 1. Kita enter lagi, galon tetap, location-nya ada di pemeriksaan, quantity 1, occurrence-nya INF, frekuensinya 1. Lalu kita ulangi sampai location terakhir ada di gudang. 1, ini frekuensinya. Setelah itu kita bisa masuk ke build lagi untuk ke processing. Jadi entity-nya ada 1,
ada galon. Lokasinya kita mulai dari loading, operasinya kosong aja, outputnya berupa galon tetap, destinasinya ada di box, jadi loading ke box. Kita oke. Lalu untuk move logic, jadi kita akan menggunakan bantuan dari stackbit. Jadi di stackbit ini kita untuk memperoleh bilangan random yang berdistribusi yang sudah ditentukan ini, untuk mempermudah kita menggunakan stackbit. Jadi yang dimasukkan merupakan data yang kalian sudah dapat atau kalian sudah bisa juga untuk diasumsikan. Jadi yang pertama kita kasih 5, 4, 6, 4, 5, lalu untuk kita pakai 10 replikasi di enter dulu supaya kita bisa auto fit. Jadi di auto fit di klik, lalu kita cek yang di script, di OK. Ini akan keluar distribusinya, ada binomial sama Poisson. Lalu kita ekspor. Jadi yang diekspor pastikan nilai yang paling tinggi di atasnya untuk distribusinya. Setelah itu kita ganti untuk aplikasinya di Pro Model dan di copy ke clipboard, klik OK, lalu bisa masuk ke move logic tadi. Di move logic ini bisa diklik di build, lalu untuk move for, ini bisa di move for, ini bisa dipaste di sini, klik paste lagi. Jadi ini untuk move logic ini diperkirakan dari loading ke box itu kita pakai distribusi ini. Setelah itu bisa kita ulangi proses yang sama untuk lokasi selanjutnya. Yang titiknya tetap galon, lokasinya ada di box, untuk outputnya tetap galon, destinasinya ke pick up. Untuk move logic kita gunakan lagi stackbit dengan data yang sudah kalian peroleh atau kalian asumsikan. Kalau kita auto fit, kita klik script, oke, baru di export. Ini kan tadi beda, yang tadi binomial karena Poisson, kita ambil yang paling atas. Kita export, ambil yang Poisson, dan aplikasinya diganti untuk Pro Model. Oke, kita ke build, pastikan untuk move for, di paste, klik paste lagi, udah masuk ke sini, kita buang, bisa lanjut ke location selanjutnya. Lanjut galon, locationnya pick up, untuk outputnya tetap galon, destination selanjutnya pemeriksaan. Untuk move logic kita bantuan pakai plastik. Yang ini lalu auto fit kita klik di script, oke, di export, diganti Pro Model. Ke build, di copy lagi,
lanjut ke untuk penyata kolom, posisinya di pemeriksaan, outputnya kolom, destinasinya gudang, atau chip untuk start aplikasi. Jadi pemeriksaan dulu. Bagaimana? Empat. Oke, kita ekspor. Kalaupun cuma satu nggak apa-apa, langsung di ekspor aja ke promotion. Ini tulisan oke. Oke, kita paste. Kita masuk, kita pulang. Ini untuk proses yang terakhir ada di gudang. Ya, posisinya ada di gudang. Untuk outputnya galon. Jadi destinasinya exit untuk mengakhiri simulasi ini. Logiknya kita ke ada 6, 7, 9, 5, 6, 7, 6, 7, script, kita ekspor ke promo. Oke, kita copy. Ini dimasukin ke build, di paste, udah masuk. Nah, selanjutnya setelah ini selesai, kita bisa langsung ke simulation. Kita cari option. Di sini menurut soal tadi untuk 1 hari kerja ada 8 jam, dimana kita menggunakan untuk menit, untuk output reportingnya standar, dan replikasinya ada 10 kali. Oke, itu lalu di run. Pembiran harus disimpan dulu, disimpan ini nama simulasi juga. Disimpan, nanti akan jadi seperti ini. Jadi kita 10 kali replikasi, setiap harinya ada 8 jam. Di sini kita bisa langsung mempercepat jalannya. Untuk lihat outputnya bisa di yes. Kita pakai yang all. Oke. Nanti kita buka di entity activity. Di sini nanti yang untuk digunakan dalam laporan kita pakai average time in move logic dalam menit ini. Ini pegang modul. Untuk modul pro model yang pertama ada kopnya pakai font Times New Roman 12, line spacingnya 1,0. Terus untuk judulnya pakai font 10R 14, line spacingnya 1,5, before afternya 0. Untuk latar belakang terdiri dari 3 paragraf. Paragraf 1 berisi simulasi diskrit, paragraf 2 tema yang didapat, paragraf ketiga studi kasus, dan latar belakang maksimal 1 halaman. Fontnya TNR 12, line spacing 1,5, marginnya 4,333, before afternya 0. Rumusan masalah nanti disesuaikan sama studi kasusnya, tujuannya minimal 3 dan manfaatnya juga minimal 3, pakai kata pembuka. Terus untuk footernya pakai TNR 11, line spacingnya 1,0, ini pakai RGB, rednya 75, greennya 83, bluenya 32. Nanti nama, NPM sama praktikum simulasi sistem industri, terus modulnya disesuaikan sama modul yang kalian kerjakan. Terus ini sistematika penulisan, nanti juga isinya sesuai sama laporan kalian masing-masing.
Terus untuk bab 2-nya minimal 15 halaman, 1 buku, 2 jurnal, minimal 5 tahun sebelum ini, sama 2 internet. Bab 3, metodologi. Yang pertama ada waktu dan tempat. Ini nanti sesuai sama tema yang dikasih. Nanti kalian pilih tempatnya sendiri, sama waktunya nanti menyesuaikan tanggalnya. Terus 3.2, pengumpulan data. Terus ini datanya nanti bisa kalian asumsikan sendiri, sama studi kasusnya. Terus ada flowchartnya juga nanti disesuaikan sama studi kasus kalian. Lalu ini ada langkah-langkah pengerjaan, nanti disesuaikan sama langkah-langkah studi kasus kalian. Terus bab 4-nya hasil dan pembahasan. Di sini ada waktu data yang tadi yang sama kayak di bab 3 pengumpulan data, terus ada validasi model. Validasi nanti dijelasin di akhir. Terus ada verifikasi juga. Terus ini ada output simulasinya di SS sama output pro modelnya. Terus nanti waktu yang dipakai itu yang in system. Terus ada analisa output. Bab 5 ada kesimpulan dan saran. Jangan lupa kesimpulan itu menjawab tujuan. Terus ada saran minimal 3. Sama dapusnya sesuai sama bab 2 tadi, minimal 1 buku, 2 jurnal minimal 5 tahun, dan 2 internet. Terus di sini ada lampirannya pakai tabel Z sama tabel T. Oh ya, dapus sama lampiran nggak pakai edit footer. Kali ini saya akan menjelaskan tentang verifikasi dan validasi. Jadi yang pertama ini adalah tabel dari hasil pengamatan yang sudah kalian lakukan. Kemudian ada menghitung jumlah replikasi. Tabel ini didapat dari output pro model yang sudah kalian kerjakan, yaitu pada average in system. Kemudian ini ada N, yaitu jumlah replikasi kalian. Kemudian N-1, yaitu 10 dikurangi 1, yaitu 9. Kemudian ini confidence interval atau kepercayaan, yaitu 95%. Untuk mencari alfanya, yaitu 100% dikurangi 95%, yaitu 5% atau 0,05. Kemudian kita mencari Z alfa per 2 yang didapat dari tabel Z, yaitu 1,96. Kemudian half width-nya yaitu 0,05 ini dibagi 2. Kemudian hasil dari 0,05 bagi 2 yaitu 0,025. Kemudian dicocokkan dengan tabel T dengan jumlah N yaitu 9 dan didapatkan hasil 2,26, kemudian dikali dengan standar deviasi dan dibagi akar 10, hasilnya sekian. Kemudian untuk mencari beta yaitu hasil dari half width, hasilnya sama seperti half width. Kemudian untuk menentukan N aksen yaitu replikasi yang digunakan yaitu Z alfa per 2 dikali S per beta, yaitu Z alfa per 2-nya itu didapat dari tabel Z yang tadi, S-nya ini dari standar deviasi yang di atas, kemudian betanya ini yang tadi. Kemudian N aksennya dapat 3, jadi ini diambil dari replikasi 1, 2, dan 3 dari total waktu pengukuran dan hasil output simulasi. Setelah itu, ini menentukan validasi dengan perhitungan Wedge confidence interval, yaitu replikasi ini didapat dari yang di atas tadi. Ini semua sama. Kita mencari rata-rata, standar deviasi, variansi, N dan N-1. Kemudian ini dengan H0 yaitu mu1 min mu2 diterima, terus H1 yaitu yang ditolak dengan alfa 0,05. Terus ini ada DF yaitu S1 kuadrat yaitu yang dari real system. Kalau yang S2 ini dari yang simulasi output simulasinya. Sama, ini juga. Terus dimasukkan. Terus ini didapatkan hasil 4. Jadi ini nanti yang alfa sama DF ini digunakan untuk mencari di tabel T. Tuh.
Jadi didapatkan dari tabel itu 2,77645. Kemudian dimasukkan ke HW, half width, yaitu ini rumusnya sebagai berikut dan hasilnya 13,6198 sekian. Terus ini jadi confidence intervalnya yaitu P dalam kurung X1 min X2 atau rata-rata dari real system dikurangi sama rata-rata output, dikurangi half width ini. Terus yang kedua lebih kecil dari rata-rata pengurangan rata-rata tadi ditambah dengan half width sama dengan 1 min alpha. Kemudian dimasukkan semua dan didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian apabila hasil dari mu1 min mu2 ini di antara minus sampai plus atau 0, maka hasil tersebut dinyatakan valid.